TikTok. Kalau kita ngomongin TikTok, pasti di benak kalian langsung terpikir, oh TikTok, sosial media yang penggunanya paling banyak di Indonesia. Yaps, kalian benar. TikTok memang sangat populer di Indonesia, karena di sana kita disuguhkan dengan konten-konten yang beragam, dan di sana juga terciptanya berita-berita viral atau tren-tren baru. Contohnya, ada yang baru-baru ini viral, seperti penjual es teh, dan lain-lain. Dan juga ada metode FYP, yang dimana konten kreator yang baru nge-upload videonya itu bisa viral loh, walaupun tidak punya follower, karena metode FYP itu tadi. Tapi, di balik canggih dan bagusnya aplikasi TikTok, ternyata juga ada hal buruknya loh, yaitu bisa menurunkan kinerja otak. Loh, kok bisa? Makanya kita akan langsung aja masuk ke pembahasannya. TikTok mendapat tempat istimewa dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei Data Indonesia yang menyebutkan bahwa Indonesia memiliki pengguna TikTok terbanyak kedua dengan 113 juta pengguna. Fakta ini sangat disayangkan jika kita melihat TikTok sebagai sarana perusak moral, nalar, bahkan mental. Indonesia tampaknya sangat santai dengan persoalan tersebut dan seakan tidak memiliki kecemasan yang dicemaskan oleh masyarakat global. Jika kita membahas bagaimana mekanisme TikTok dalam merusak manusia, kita dapat melihat penurunan proses kinerja otak manusia dari masa ke masa. Jika kita lihat di era setelah Perang Dunia Kedua sampai 1980-an, kinerja otak manusia dipaksa untuk melakukan komputasi secara mandiri. Maka, di era modern ini, TikTok merubah itu semua. Loh, kok bisa? Hingga 1980-an, otak manusia dipaksa bekerja manual untuk mendapatkan suatu informasi. Pada era selanjutnya, kita masuk masa internet dan komputer yang memudahkan manusia untuk mengakses semua sumber informasi hanya dengan mengetik suatu kata kunci dari apa yang dicarinya. Tapi, TikTok merubah itu semua. Sekarang, kita kalau mau mencari informasi atau hiburan, kita tidak perlu lagi mengetik suatu kata kunci yang ingin dicari. Ini semua bisa terjadi karena adanya algoritma. Algoritma TikTok bisa membaca siapa kita, apa yang kita sukai, apa yang membuat kita bahagia, dan lain-lain. Algoritma TikTok inilah yang merusak kinerja otak manusia karena sangat memudahkan manusia mengakses sesuatu. Dari sini kita juga dapat berkaca bahwa tidak semua sesuatu yang memudahkan memiliki dampak yang baik. Bahkan, dalam sebuah jurnal riset lingkungan dan kesehatan publik berjudul Research on Adolescents Regarding the Indirect Effect of Depression, Anxiety, and Stress between TikTok Use Disorder and Memory Loss of PENSA dan Kios mengatakan bahwa TikTok secara intensif akan mengakibatkan penurunan kinerja otak dan secara khusus melemahkan kemampuan mengingat. Misalnya nih, kalian scroll 15 video TikTok. Sekarang coba kalian ingat video ke-13 berisi tentang apa. Pasti kebanyakan dari kalian akan lupa apa isi video tersebut. Makanya TikTok bisa mengakibatkan penurunan kinerja otak. Kita dapat menyadari permulaan TikTok membuat kita kecanduan adalah dari kecerdasan TikTok itu sendiri. Dalam membaca apa saja yang kita sukai, bahkan mengetahui apa saja yang dapat membuat kita bahagia. Dengan sifat kecanduan kita pada TikTok, media sosial yang satu ini juga menawarkan kita pada konsep dunia maya yang dapat menghadirkan kebahagiaan namun berbalik dari realitas. Jika pada dunia nyata, konsep hidup manusia adalah berjuang untuk berhasil, maka di TikTok menawarkan keberhasilan tanpa perjuangan, namun tidak pada dunia nyata. Menurut Dr. Julia Albrecht, seorang spesialis budaya digital dan komunikasi, dalam membedah pertanyaan mengapa banyak orang kecanduan aplikasi TikTok, beliau menyebutkan bahwa TikTok menampilkan konten yang menarik bagi dopamin dan membuat penggunanya kecanduan. Akhirnya, pengguna TikTok tidak memperhatikan dunia nyata.
Gimana? Kalian sering nonton TikTok gak? Kalau gua sih udah jarang ya, palingan buka saat gabut aja. Ya, pesan dari gua sih lebih bijaklah dalam menggunakan TikTok, agar kita tidak terjerumus ke algoritma TikTok yang bisa bikin kalian kecanduan. Dan kalau informasi dari gua ada yang salah, bisa kalian tambahin di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya ya.